Yo yo yo, balik lagi di channel Kang Rekap, tempat kita bedah tuntas semua alur cerita manhwa kesayangan kita. Gila, gak kerasa kita udah sampai di chapter 26 sampai chapter 30 aja nih. Kita langsung aja gaspol ke chapter 26 terlebih dahulu. Chapter 26 dengan dibuka di tengah suasana yang super tegang. Dok, Gojun, pria berambut perak dari Region 1, dengan tatapan meremehkan mengarahkan pedangnya ke arah Shinsu di belakangnya. Aura biru dan aura harimau emas seolah siap menerkam. Dia berkata dengan angkuh, "Ya, kupikir akan lebih menarik bertarung denganmu daripada dengan bocah itu." Melihat situasi yang diambang pertempuran, seorang wanita dari kelompok Shinsua panik. "Tenang semuanya, Shinsua," teriaknya, mencoba mendinginkan suasana. Tiba-tiba, hidungnya mengendus sesuatu yang aneh di udara. Dia menunjuk ke satu arah dan berteriak, "Tunggu! Sepertinya ada seseorang yang sedang memasak monster di dekat sini." Semua orang yang tadinya tegang langsung terdiam. Shinsua dan yang lainnya menoleh dengan ekspresi bingung. Memasak hanya Dok Gojun yang justru tersenyum lebar penuh minat. "Aku tahu aku seharusnya datang kemari," gumamnya. Dia langsung bertanya dengan antusias, "Di mana orang itu sekarang?" Adegan berpindah ke sebuah perkemahan di dalam hutan. Asap mengepul dari sebuah kuali hitam besar yang diletakkan di atas api unggun. Disinilah sumber wangi masakan itu berasal, menjelaskan bahwa ini adalah hari ke-10 sejak tim pertama masuk ke dalam dungeon. Tim lain seharusnya sudah kehabisan makanan yang mereka bawa. Satu-satunya sumber makanan di sekitar sini hanyalah buah-buahan dari kebun, serta monster dan tanaman beracun. Dalam kondisi seperti ini, nilai makanan yang bisa dimakan pasti meroket setinggi langit. Dan benar saja, sosok yang sedang memasak itu adalah karakter utama kita, Ezio Gangrim. Dia sedang mengaduk sup di kualinya. Ketika tiba-tiba dari kejauhan, Dok Gojun dan Shinsuhe berlari sambil melambaikan tangan dengan penuh semangat. "Seo Gangrim! Ezio Gangrim! SSI!" teriak mereka. Tak lama kemudian, Shinsuhe dan Dok Gojun juga tiba di perkemahan Gangrim. Melihat Gangrim hendak menyajikan sup, Shinsuhe langsung memperingatkan. "Seo Gangrim, kamu tidak bisa memakan itu. Sebagian besar yang ada di dunia iblis ini beracun." Gangrim, dengan santainya sambil menuang sup ke mangkuk, menjawab, "Jangan khawatir, aku sudah menghilangkan racunnya." Dia menambahkan dengan enteng, "Aku baru saja memasukkan penawarnya." Shinsuhe menatapnya dengan ekspresi terkejut dan tak percaya. "Kau menghilangkan racunnya?" Dok Gojun yang baru tiba langsung mengambil semangkuk sup tanpa ragu. "Terima kasih makanannya, Seo Gangrim," serunya sambil tersenyum lebar. Namun, sebelum Dok Gojun bisa memakannya, Gangrim mengulurkan tangannya. Sebuah jendela sistem muncul di hadapannya. 1000 Spirit Pearls per porsi, kata Gangrim dengan wajah datar. "Wah, mahal sekali. Ini, ambil," kata Dok Gojun sambil mentransfer Spirit Pearls tanpa ragu. Shinsuhe juga ikut membeli. Tapi anehnya, saat Shinsuhe hendak membayar, Gangrim hanya meminta 200 Spirit Pearls darinya. Dok Gojun langsung protes dengan wajah bingung. "Hah? Kenapa harganya berbeda?" Gangrim menjawab dengan cuek. "Yah, itu terserah padaku," sambil menambahkan dalam hati, "Lagi pula, Shinsuhe adalah protagonis wanita, tapi dia tetap harus bayar." Shinsuhe pun mempromosikan sup itu ke anggota timnya yang lain. Setelah semua menikmati makanan, suasana menjadi lebih serius. Gangrim bertanya pada Shinsuhe dan Dok Gojun, "Apakah kalian berdua sedang mencari item yang lebih baik dari kelas intermediate?" Shinsuhe mengiyakan, berharap Gangrim mau membantu mereka. Dok Gojun juga menambahkan bahwa akan lebih cepat jika bekerja sama dengan Gangrim daripada mengurus para figuran. Gangrim hanya tersenyum tipis dan memberikan jawaban yang tidak terduga. "Apa kau pernah melihat karakter utama di novel dengan party yang lebih besar dari 10 orang? Shinsuhe berteriak kesal. "Kita ini bukan karakter di novelmu." Gangrim menolak mereka berdua secara bersamaan. Shinsuhe dan Dok Gojun kaget. Mereka berdua serempak berteriak, "Aku ingin bekerja sama denganmu." Tapi Gangrim tetap pada pendiriannya. "Aku tidak berniat bekerja sama dengan kalian. Apapun yang kalian katakan," jawabnya dengan dingin. Shinsuhe menjelaskan bahwa mereka selalu mendapat masalah dengan orang-orang dari Region 1 setiap kali bertemu. Mendengar itu, Gangrim berpikir sejenak. Dia memutuskan untuk menyelidiki situasi Region 1 sendirian. Dia menoleh pada Johan Risher yang seorang priest dan berkata, "Kurasa kau sebaiknya tetap di perkemahan ini." Gangrim merasa tidak bisa konsentrasi jika priest itu ikut dengannya. Dia pun menitipkan sang priest pada Shinsuhe.
yang dengan senang hati menerimanya. Setelah memastikan rekannya aman, Gangrim pun pergi. Aku akan baik-baik saja sendiri, katanya. Dia berjalan sendirian, masuk lebih dalam ke area kebun buah. Dia merasa monster-monster di area itu terlalu lemah dan memutuskan untuk pergi lebih jauh ke dalam. Akhirnya, Gangrim menemukan apa yang dia cari. Buah-buahan hijau mulai muncul di pepohonan. Sambil makan satu buah, dia bergumam, mereka juga seharusnya segera muncul. Dia sedang menajamkan inderanya ketika tiba-tiba dia merasakan kehadiran yang sangat kuat tepat di sebelahnya. Dia bisa sedekat ini tanpa kusadari? Pikir Gangrim kaget. Seekor monster gorila raksasa dengan cakar tajam muncul entah dari mana dan langsung menyerangnya. Gangrim dengan cepat mengaktifkan skill Man in Solitude. Seketika, tubuhnya menjadi transparan seperti hantu, membuat serangan gorila itu meleset. Monster itu bingung, kehilangan jejak Gangrim. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Gangrim muncul dari atas dan menebas leher monster itu dalam satu serangan mematikan. Dia berpikir, inikah keuntungan memiliki item bagus? Dia sadar, skill ini tidak akan bisa dipakai melawan orang-orang dari region ke-1. Setelah mengalahkan monster itu, sebuah notifikasi muncul. Gangrim mendapatkan item Heavenly Aroma Fruit dan menyelesaikan misi Room of Spoken Sins dengan tingkat kesulitan intermediate. Tanpa ragu, Gangrim memutuskan untuk meningkatkan toleransi racunnya terlebih dahulu dan langsung memakan buah biru berkilau itu. Sistem memberitahukan bahwa mana, XP, dan poison tolerance-nya meningkat setiap kali dia memakan buah itu. Gangrim terus makan dengan lahap sampai wajahnya memucat. Hingga akhirnya sebuah notifikasi yang ditunggu-tunggu muncul. Kemampuan poison tolerance telah naik level ke primary insectile grade. Tepat setelah itu, sebuah buah jatuh dan mengenai muka salah satu orang dari region 1 yang melihatnya. Dua pria berseragam pink muncul. Salah satu dari mereka berkata, "Aku rasa pemimpin kami ingin bicara denganmu. Maukah kau ikut dengan kami?" Gangrim menolak dengan dingin. "Itu adalah keputusanku." Namun, kedua pria itu tidak menyerah. Mereka mengingatkan bahwa kami dari tim region pertama Gangrim teringat pada penyergapan di hari pertama dan akhirnya setuju. "Baiklah. Kalau begitu, ayo pergi," katanya. Mereka tiba di perkemahan region 1 yang jauh lebih besar dari miliknya. Orang-orang menatapnya dengan penasaran, tapi tidak waspada. Dia digiring masuk ke sebuah tenda besar. Di dalam, seorang pria bertubuh raksasa dengan tato naga di lengannya sedang membersihkan sebuah tombak besar. "Kau Seo Gangrim kan?" tanyanya. "Dan kau siapa?" tanya Gangrim balik. Pria itu memperkenalkan dirinya. Region 1, Hong Dae-hun. Gangrim langsung mengaktifkan Destiny Detection. Hong Dae-hun memiliki kelas Primary Ghostly Grade dan memegang senjata kelas Tertiary Draconic Grade bernama Heavenly Fireblade. Gangrim sadar, inilah alasan Region 1 begitu dominan di kehidupan masa lalunya. "Apa maumu?" tanya Gangrim. Langsung ke intinya, Jonggi Dae-hu menyeringai memperlihatkan aura merah yang mengancam. "Tidak sopan sekali," ya katanya sambil mengarahkan ujung tombaknya ke muka Gangrim. Setelah hening sejenak, dia menurunkan senjatanya. "Baiklah," katanya. "Bekerja samalah dengan kami, Seo Gangrim." Chapter 27 dibuka dengan todongan tombak dari Hong Dae-hun tepat di depan wajah Seo Gangrim. Dae-hun menawarkan kerjasama, namun Gangrim hanya menepis ujung tombak itu dengan tangannya. "Hanya itu?" tanya Gangrim dengan nada meremehkan. Ia melanjutkan, "Sepertinya kau belum menemukan syarat tingkat lanjut ya? Sayang sekali. Tapi aku berencana untuk menjadi yang pertama menyelesaikan yang ini." Gangrim berbalik, hendak pergi begitu saja. Dae-hun tidak membiarkannya pergi. "Hei, sepertinya kau salah paham," katanya sambil mengayunkan tombaknya menghalangi jalan Gangrim. Ia menegaskan, "Selama kau di sini, kau tidak punya pilihan. Jika kau tidak mau bekerja sama, maka kau harus mati di sini." Diancam seperti itu, Gangrim justru tersenyum licik. Ia mengeluarkan sebuah plakat kayu dari sakunya. "Keadaan akan jadi merepotkan untukmu jika kau membunuhku," kata Gangrim. Hong Dae-hun terkejut melihat benda itu. Sebuah jendela sistem muncul, menjelaskan bahwa itu adalah token of revenge dari Gongju. Jika pemilik item ini dibunuh, segel balas dendam akan tertanam di pembunuhnya, dan pembunuh itu akan menjadi target dari tim leader Fate Protection Agency. Dae-hun bergumeng, tim leader Gongju akan datang membunuhku jika aku membunuh orang ini. Ia teringat pada tim leader So Moon Yong Yeho, orang yang memberinya pesan dan senjata. Ia sadar
posisinya setara dengan pelindung Gangrim. Jadi kau juga mendapat pesan? Tanya Gangrim. Kata juga itu membuat Daehon sadar sepenuhnya. Mereka berdua ternyata adalah pion yang sedang diadu oleh para tim leader dari Fate Protection Agency. Sebuah kilas balik menunjukkan bagaimana Gangrim menerima pesan dari Gongju. Ia diberi tantangan untuk menjadi yang pertama menyelesaikan Room of Spoken Sins dengan tingkat kesulitan tertinggi. Sebagai bantuan, ia diberi item sementara, yaitu Token of Revenge. Gangrim menyimpulkan, sepertinya para tim leader itu sedang berkompetisi satu sama lain. Tiba-tiba, Daehon mendapat sebuah pemberitahuan. Ia memberi perintah baru pada anak buahnya. Jangan bunuh SEO Gangrim di sini. Dia punya item aneh. Kalau kalian membunuhnya, pembunuhnya juga akan ikut terbunuh. Jadi, apa aku boleh pergi sekarang? Tanya Gangrim. Daehon menyeringai jahat. Kelompok 4 mundur. Sisanya, hajar bajingan ini sampai sekarat, teriaknya. Semua anak buah Daehon langsung menyerbu Gangrim. Tapi Gangrim sudah menduga ini. Aku tidak akan datang kemari jika aku akan tertangkap semudah ini, gumamnya sambil tersenyum. Gangrim dengan mudah menghindari serangan-serangan awal, lalu ia mengaktifkan Skillman in Solitude. Tubuhnya menghilang dari pandangan, membuat para penyerangnya kebingungan. Apa? Dia menghilang! Teriak salah satu dari mereka. Mereka mencoba membentuk lingkaran, tapi Gangrim muncul di tempat lain seolah berteleportasi. Daehon berteriak, dia tidak menghilang. Kita hanya tidak bisa melihatnya. Jangan beri dia ruang. Tapi semuanya sudah terlambat. Di tanah, terlihat sebuah buah yang mengeluarkan aroma manis. Itu adalah umpan yang sengaja dijatuhkan Gangrim. Tak lama kemudian, perkemahan Region 1 terbakar hebat dan diserbu oleh monster-monster buas yang terpancing oleh aroma buah itu. Di tengah kekacauan, Gangrim berhasil kabur. Ia akhirnya mengerti perselisihan antara Region 1 dan regionnya di kehidupan masa lalu. Semua itu ternyata karena ulah Fate Protection Agency yang mengadu domba mereka hanya demi sebuah hadiah. Ia bertekad tidak akan membiarkan masa lalunya terulang. Gangrim kembali ke perkemahannya dan mengumpulkan semua anggota Region. Kedua, ia berbohong dengan mengatakan bahwa ia mendengar rencana Region 1 akan menyergap mereka. Sebagai solusinya, ia menawarkan Heavenly Aroma Fruit secara gratis. Item yang bisa membantu mereka semua menyelesaikan dungeon dengan tingkat kesulitan intermediate dan segera keluar dari sana. Semua orang tentu saja senang dan berterima kasih. Jumlahnya banyak. Jadi tolong beritahu yang lain juga, kata Gangrim. Ia menyuruh mereka semua untuk segera pergi. Saat Gangrim hendak pergi, Shinsuo menghentikannya. Tunggu! Apa kau juga akan menyelesaikan dengan tingkat kesulitan intermediate? Tanyanya. Apa urusannya denganmu? Jawab Gangrim dingin. Aku bahkan bukan anggota di sini. Shinsu, yang kukenal bukan seseorang yang membahayakan rekannya demi orang lain. Bawa saja semua orang dan pergi. Aku bukan rekan setimu di kehidupan ini. Gangrim lalu pergi meninggalkannya. Setelah semua orang pergi, Gangrim kembali ke lokasi. Ia membunuh monster gorila. Ia berpikir, monster tidak mungkin muncul dari ketiadaan. Mereka pasti punya sarang. Ia mencari di sekitar dan akhirnya menemukan sebuah lorong tersembunyi di antara akar pohon raksasa. Ketemu! Gumamnya. Gangrim masuk ke dalam lorong itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah tempat yang luar biasa indah. Sebuah taman rahasia dengan pohon berwarna ungu yang megah. Wow, pemandangan yang luar biasa, katanya takjub. Ia sadar, monster-monster itu hanya menggunakan tempat ini sebagai jalan lintas. Tempat ini adalah bagian paling berbahaya sekaligus paling penting di dungeon. Ia mendekati pohon itu dan memetik buah berwarna pelangi yang berkilauan. Sebuah notifikasi muncul. Anda telah mendapatkan item Fruit of All Sense. Dan notifikasi lainnya, Anda telah memenuhi syarat Room of Spoken Sins Difficulty High. Sekarang aku hanya perlu keluar dari sini tanpa ketahuan. Belum selesai ia bicara. Sebuah ledakan besar terjadi di belakangnya. Hong Daehon dan anak buahnya muncul. Terima kasih. Aku menemukan tempat ini karenamu, kata Daehon sambil menyeringai. Apa kau mengikutiku? Tanya Gangrim. Daehon lalu menunjukkan sanderanya. Itu adalah Yun Gyo. Gangrim sangat terkejut. Karena syok, Fruit of All Sense yang ada di tangannya terjatuh ke tanah. Chapter 28 dimulai. Tepat saat Hong Daehon menyeringai licik. Ia telah menemukan tempat rahasia ini berkat Yun Gyo. Ia memegang Yun Gyo yang ia temukan di perjalanan menuju region kedua. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa membunuh teman-temanmu.
ancam Daehun. Ia menawarkan sebuah kesepakatan. Aku akan membiarkan bocah ini hidup jika kau memberiku buah itu. Ujung tombaknya menekan leher Yun-gol, membuat Gangrim menatap tajam. Suasana menjadi sangat tegang. Di luar dugaan, Gangrim dengan dingin menjawab, "Aku tidak punya apapun untuk diberikan padamu." Ia lalu menginjak Fruit of All Sense yang terjatuh di tanah, menghancurkannya seketika. "Jika kau menginginkannya, ambil saja sendiri, sebanyak yang kau mau," tantang Gangrim, menunjuk ke arah pohon keramat di belakangnya. Daehun tertawa. "Kau dengar itu?" katanya pada anak buahnya. "Aku akan menahannya di sini. Kalian pergi ambil buahnya," perintahnya. Anak buahnya langsung berlari penuh semangat menuju pohon itu. "Kita akhirnya bisa pulang!" teriak mereka. Salah satu dari mereka bertanya, "Hong Daehun, kau akan bagi uangnya kan nanti?" Daehun menjawab santai, "Iya, iya." Setelah itu, Gangrim berkata, "Sekarang, serahkan Gyeol. Turunkan dulu senjatamu," balas Daehun. Dan Daehun melempar tubuh Yun-gol yang pingsan ke arahnya. "Dan ambil dia sendiri, kalau kau punya nyali," kata Daehun. "Baiklah," jawab Gangrim sambil menjatuhkan pedangnya, menciptakan sebuah celah. Daehun sedikit terkejut dengan keberaniannya. Di momen itu, Gangrim memanggil nama Gol. Yun-gol. Ia dengan cepat memasukkan sesuatu ke dalam mulut Yun-gol yang masih setengah sadar. Daehun kaget. "Apa yang kau berikan padanya?" "Penawar racun," jawab Gangrim sambil memeluk Yun-gyeol. Daehun tertawa. "Aku tidak meracuninya," tapi perkataannya terpotong. Tiba-tiba, anak buahnya yang berlari ke arah pohon mulai berjatuhan satu persatu. "Penglihatanku, aku pusing sekali," keluh mereka saat tumbang. Daehun menggertakkan giginya, marah besar. Ia sadar telah dijebak. "Apa yang kau lakukan?" teriaknya. Gangrim tersenyum sinis. Sebuah jendela sistem muncul. "Anda telah terpapar terlalu lama pada aroma Fruit of All Sense." Aroma dari buah keramat itu ternyata beracun. Daehun yang mulai merasakan efek racunnya kebingungan. Energi beracun? Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Apa dia sudah tahu ini akan terjadi? Ia sadar, penawar racun yang diberikan Gangrim pada Yun-gol adalah kuncinya. Daehun yang mulai panik dan melemah, menyerang Gangrim dengan membabi buta. "Esio, Gangrim! Berikan aku penawarnya!" teriaknya putus asa. Gangrim sendiri mulai merasakan efek racunnya. Luka di tubuhnya membuat racun masuk lebih cepat, melebihi kapasitas skill poison tolerance miliknya. Sadar tidak punya banyak waktu, ia mengambil keputusan nekat. Ia memegang sebuah bola api di tangannya. Ia akan memperkuat efek racun dari buah itu. "Sial! Apa kau mau kita berdua mati?" teriak Daehun. Gangrim menjawab dingin, "Tidak, hanya kau yang akan mati." Daehun akhirnya memohon, "Selamatkan aku." Tapi Gangrim tidak bergeming. "Kalau kau ingin hidup, seharusnya kau tidak mengancamku menggunakan orang-orang dari Region 2, kata Gangrim. Gangrim pun mengakhiri hidup Hong Daehun. Setelah itu, ia langsung duduk di samping mayatnya dan mengaktifkan skill Destiny Stealing. Ia secara paksa mengambil sebagian strength, mana, dan agility milik Hong Daehun. Seketika, sebuah notifikasi muncul. Destiny class milik Seo Gangrim telah naik menjadi tertiary human grade. Bukannya segera pergi, Gangrim justru mengeluarkan sebuah telur misterius dari tasnya dan menyalurkan energi yang baru ia curi ke dalamnya. Growth progress telur itu mencapai 100% dan mulai retak. Telur itu menetas. Dari dalam telur muncul sesosok makhluk mitologi yang bersinar indah. Seekor kirin. Kirin kecil itu terbang dengan anggun, lalu menghampiri Gangrim dan menyandarkan kepalanya di dahi Gangrim. Ia mengaktifkan skill purification. Cahaya suci langsung menyebar, dan semua racun dari Fruit of All Sense di seluruh area itu berhasil dibersihkan. Kerja bagus, puji Gangrim. Ia kemudian bersiap memanen buah-buahan di pohon keramat itu sebelum semuanya terbakar habis. Yun-gol pun sadar dan memanggil Gangrim. Tak lama, dari kejauhan Shin Suho dan Yun-bom berlari menghampiri mereka. "Aku khawatir padamu," kata Shin Suho lega. Ia menjelaskan bahwa semua orang baik-baik saja dan penyerang dari Region 1 sudah kabur. Yun-bom dengan polosnya nyeletuk. "Dia tadi ditangkap oleh Kapten Region 1. Yun-gol hanya bisa menepuk dahi, padahal aku sudah minta merahasiakannya." Gangrim menatap Shin Suho dengan tajam. "Kenapa kau tidak pergi? Semua ini tidak akan terjadi jika kau pergi dengan kesulitan intermediate." Shin Suho tersenyum tulus. "Bagaimana kami bisa pergi tanpamu? Kau bukan orang lain. Tidak ada seorang pun di sini yang tidak menganggapmu sebagai rekan setim," katanya. Kata-kata itu membuat Gangrim terdiam.
beberapa notifikasi sistem muncul, menyatakan bahwa takdir Ezio Gangrim kini terikat dengan takdir Shinsuke, Yunbom, dan Yungol. Dengan wajah sedikit memerah, Gangrim bergumam. Kurasa sudah terlambat untuk mendorong mereka pergi sekarang. Ia akhirnya berkata, akan kupikirkan. Chapter 29 dimulai dengan sebuah notifikasi besar. Ezio Gangrim telah berhasil menyelesaikan Room of Spoken Sins di tingkat kesulitan tertinggi. Sebagai hadiah, karena menjadi yang pertama, sebuah item bernama Guide of Fate muncul di hadapannya. Item ini berbentuk seperti kompas yang berfungsi layaknya peramal takdir. Tanpa sempat Gangrim melakukan apa-apa, kompas itu tiba-tiba aktif dengan sendirinya. Jarumnya berputar kencang, dan pandangan Gangrim seolah ditarik ke tempat lain. Adegan berpindah ke sebuah ruangan modern, di mana seorang pria bertopeng sedang mengamati data Ezio Gangrim. Takdir Ezio Gangrim sedang berputar, gumamnya. Ia merasa aneh dengan semua pencapaian Gangrim. Pria bertopeng itu merinci semua keanehan Gangrim. Ia menyelesaikan region sulit di Room of Knife Mountain hanya dalam sehari, membunuh Yeti, dan menyelesaikan misi tersembunyi di Room of Ice. Dan hal yang terjadi di Room of Hellfire juga mencurigakan. Dan semua itu dilakukan oleh seorang tertiary insectal grade? Tanyanya tak percaya. Ia bahkan curiga hilangnya Seven Brand Sword dari Room of Sword Forest, juga ulah Gangrim. Pria itu berpikir, tanpa pedang itu, mustahil Gangrim bisa mengalahkan Hong Dae-hun yang sudah ia beri salinan, Heavenly Fireblade. Hal yang paling mengganggunya adalah soal Kirin. Ia menyindir rekannya. Gongju, kau pasti senang dapat tiket harapan. Tapi walaupun kau sangat ingin menang, memberitahunya, cara menetaskan Kirin itu keterlaluan. Menetaskan Kirin secara alami kemungkinannya hampir 0%. Semua ini terlalu kebetulan. Pria bertopeng itu memutuskan, aku harus mengujinya. Apakah dia benar-benar punya kemampuan untuk membaca takdir? Adegan kembali ke Gangrim, yang kini berada di luar dungeon. Orang yang menjemputnya adalah Gongju, pria pirang berkacamata yang memberinya misi. Lewat sini, Ezio Gangrim, aku akan memberimu hadiah tambahan yang kujanjikan, katanya. Gongju mengeluarkan sebuah kunci antik dan membuka sebuah pintu di dinding yang tadinya kosong. Itu adalah sebuah pocket dimension storage, gudang senjata pribadinya. Aku akan membiarkanmu memilih satu benda dari sini, apapun, kata Gongju. Gangrim masuk ke dalam gudang senjata yang luas. Namun Gongju berpikir ini adalah sebuah tes. Ia sudah memanipulasi senjata di dalamnya. Senjata kelas rendah diberi penjelasan mewah dan dipajang seolah barang langka. Sebaliknya, senjata kelas tinggi diberi penjelasan samar dan gagangnya diganti dengan yang biasa saja, membuatnya terlihat seperti senjata biasa. Semua ini dilakukan untuk memeriksa apakah Ezio Gangrim punya kemampuan membaca takdir. Sebuah contoh adalah Generational Domination Blade, senjata kelas Primary Draconic Grade, yang deskripsinya dibuat sangat sederhana, tanpa kemampuan membaca takdir. Tidak mungkin ada yang tahu nilainya. Gangrim melihat sekeliling. Ia langsung sadar, ada yang aneh. Dia mungkin sudah menyingkirkan senjata yang sangat bagus, pikirnya. Tapi saat ia menggunakan Destiny Detection, ia terkejut. Tapi ada beberapa senjata di atas. Ghostly Grade, orang ini cukup dermawan. Gangrim tersenyum tipis saat melihat pedang. Primary Insectile Grade, yang dipajang dengan megah. Ia langsung sadar posisi penempatan senjata-senjata ini aneh dan mematikan. Destiny Detection miliknya. Apa dia sedang mengujiku? Pikirnya. Gangrim berada dalam dilema. Menyembunyikan kemampuannya atau mendapatkan item bagus. Ia tahu, Fate Protection Agency memonopoli orang-orang dengan kemampuannya. Jika ketahuan, mereka pasti akan mencoba merekrutnya. Setelah berpikir, ia berbalik menghadap Gongju. Sudah kau putuskan? Tanya Gongju. Ya, jawab Gangrim. Gangrim menunjuk ke arah Gongju. Yang kuinginkan adalah Gongju terperanjat. Kau menginginkanku. Gongju menjadi salah tingkah. Tidak, kau memang bijaksana. Kau sadar bahwa akulah hal yang paling berharga di ruangan ini. Aku akui, aku cukup menggoda. Tapi kau tidak bisa memilikiku. Gangrim memotongnya dengan datar. Bukan. Yang kutunjuk adalah kunci yang sedang kau pegang. Pinjamkan aku senjata-senjata yang kau miliki di sini. Lanjut Gangrim. Ia menawarkan sebuah kesepakatan cerdas. Dengan begitu, kau tidak akan kehilangan senjata berhargamu secara permanen. Dan ini akan lebih menguntungkanmu juga.
karena aku akan memastikan distrik 2 mendapat nilai terbaik. Gonggujo Terudiamu mempertimbangkan tawaran itu. Adegan berpindah ke ruangan Ganggrim. Ia sedang memberi makan Kirin peliharaannya. Kirin, waktunya makan malam. Ia memberi Kirin ginseng yang sangat mahal. Ternyata, biaya untuk memberi makan Kirin sangat besar. Ia sampai menghabiskan 12,0 Spirit Pearls dalam sehari. Baiklah, makan yang banyak dan cepatlah besar, kata Ganggrim. Dan benar saja, setelah makan, sebuah notifikasi muncul. Kirin telah menjadi Secondary Ghostly Grey dan mendapatkan skill baru Water Manipulation. Kirin, coba gunakan Water Manipulation di sana, perintah Ganggrim. Kirin kecil itu pun menurut. Dan seketika, gumpalan air raksasa muncul dan langsung membanjiri seluruh ruangan. Da, da, da. Ha! Ganggrim hanya bisa melongo saat air bah itu menyapunya. Dari luar pintu, terdengar teriakan marah. Hi! Seo Ganggrim! Nah, di chapter 30 ini, kita akhirnya lihat gimana reputasi Ezio Ganggrim berubah, bro. Adegan dibuka di sebuah kafetaria yang ramai. Para anggota Region 2 terlihat makan dengan lahap. Yunbom dan Yungol, si kembar, akhirnya bisa makan nasi lagi setelah bosan makan buah-buahan di dungeon. Mereka mengobrol tentang Ganggrim. Salah satu hunter berkata, kalau bukan karena makanan yang dijual Ganggrim waktu itu, yang lain menimpali, dia kelihatannya agak dingin. Tapi kurasa dia sebenarnya orang baik. Hunter yang lain setuju. Menceritakan bagaimana Ganggrim pernah menolong mereka saat dikepung monster. Atau saat mereka digigit monster sebelum pelatihan dimulai. Semua perbuatan baik yang dilakukan Ganggrim diam-diam kini mulai terungkap. Membuat mereka merasa bersalah karena telah berprasangka buruk. Saat mereka sedang asyik mengobrol, Ganggrim masuk ke kafetaria. Ia langsung dihampiri oleh seorang pria nicis dengan kemeja Hawaii, Choi Sangwon. Tapi aku akan bayar makanannya, kata Sangwon, seolah menyinggung Ganggrim yang kemarin menjual sup. Ia lalu menyombongkan diri. Aku baik padamu hanya karena kau juga sesama penyelesai pertama. Ternyata, Choi Sangwon adalah orang pertama yang menyelesaikan Room of Spoken Sins di tingkat kesulitan rendah. Ia merasa levelnya setara dengan Ganggrim dan mengajaknya minum, bukan makan. Mereka pun pergi ke bar yang dilayani oleh para Dirt Dolls, makhluk kecil berkepala kotak. Sangwon mencoba memesan minuman dengan cara berhutang. Tapi ia langsung ditolak mentah-mentah oleh si bartender kecil yang membawa papan bertuliskan no credit. Merasa dipermalukan, Sangwon marah dan mulai mengintimidasi bartender kecil itu. Kau tahu siapa aku? Beraninya kau meremehkanku, teriaknya. Ganggrim yang merasa muak akhirnya menengahi. Aku yang akan bayar, jadi berhenti mengganggunya. Sangwon tertawa meremehkan. Kau punya uang apa? Kau kan hanya pekerja paruh waktu di kafe Pramal. Ia mengingatkan bahwa mata uang di sana adalah Spirit Pearls. Ganggrim dengan tenang bertanya pada bartender. Berapa harganya? Tiba-tiba, bartender itu menunjukkan papan bertuliskan 1 minuman gratis untuk VP. VP? Tanya Ganggrim bingung. Bartender lain menjelaskan. Mereka memanggilku begitu setelah aku menghabiskan 12,0 Spirit Pearls di sini kemarin. Mendengar itu, rahang Choi Sangwon langsung jatuh ke lantai. 12.000. Ia syok berat. Orang yang ia remehkan sebagai pekerja miskin ternyata adalah seorang sultan. Merasa malu luar biasa, Sangwon mengamuk dan memukul meja hingga hancur. Keributan itu menarik perhatian si kembar Yunbom dan Yungule. Ada apa ini? Tanya mereka. Ganggrim menjelaskan bahwa Sangwon adalah tetangganya. Dan Kirin miliknya tidak sengaja menghancurkan dinding kamar mereka. Ia sebenarnya ingin mentraktirnya makan sebagai permintaan maaf. Mendengar kata Kirin, mata si kembar langsung berbinar. Mereka langsung heboh dan ingin melihatnya. Saat Ganggrim menunjukkan Kirin miliknya, mereka berdua terpukau. Lucu sekali, kata mereka sambil mengelus-elus Kirin itu. Siapa namanya? Kirin! Jawab Ganggrim seadanya. Si kembar protes. Kenapa? Itu kan sama saja seperti Kirin itu memanggilmu manusia. Kau harus memberinya nama. Ganggrim berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu, Lini. Seketika, tubuh Kirin itu bersinar terang. Sebuah notifikasi muncul. Kelas Lini telah berubah menjadi Primary Ghostly Grade, dan ia mendapatkan skill baru, Magnet Horns. Kemampuan untuk menarik atau membelokkan serangan bera tribut emas. Ganggrim kaget melihat evolusi mendadak itu. Si kembar yang merasa berjasa langsung menagih. Kalau kau mau berterima kasih, ikut kami ke Demon Realm selanjutnya.
Seminggu kemudian, mereka semua berkumpul di depan gerbang dungeon baru Room of Viper. Misinya adalah protek selama 168 jam. Seorang utusan dari Fate Protection Agency bernama Seo Jongmin muncul. Gangrim merasa aneh, karena di kehidupan sebelumnya, utusan di tempat ini adalah Anafi. Seo Jongmin menjelaskan misinya. Aturan misi ruang Viper. 1. 1 ular per orang. Jinakkan 1 ular menggunakan token of Amity. Dan lindungi ular itu selama 168 jam, 7 hari. Kedua, kamu bebas meninggalkan dunia iblis Demon Realm. Tapi, jika ularmu mati saat kamu pergi, itu dianggap misi gagal. 3. Ular tidak boleh keluar dari dunia iblis. Tapi kamu bisa menitipkannya ke messenger Joe Seonmin selama maksimal 6 jam sehari. Ularmu akan dilindungi olehnya. Jika terjadi sesuatu yang buruk, kamu bisa mencari ular baru untuk melanjutkan misi. 4. Jika kamu bertemu Great Serpent ular agung, jangan pernah menyebutnya ular. Para peserta langsung berpencar mencari ular. Choi Sang-won dengan cepat menangkap 1, mengikatnya dengan token, dan dengan sombong menamainya Shit. Ia bertekad untuk menjadi yang pertama menyelesaikan misi ini dan mengalahkan SEO Gangrim. Sementara itu, Gangrim berjalan sendirian bersama Lini. Ia teringat pada peringatan dari Guide of Fate, takdir SEO Gangrim sedang berputar. Kembalikan takdir itu ke normal. Ia merasa terlalu banyak hal yang berbeda dari masa lalunya. Ia sadar, hanya mengkhawatirkannya tidak akan ada gunanya. Ia harus bertindak. Ayo pergi Lini, katanya. Gangrim melepas bajunya. Dan bersama Lini, ia melompat ke dalam air. Berkat skill water manipulation milik Lini, mereka bisa dengan bebas bergerak di bawah air. Seolah sedang mencari sesuatu yang tersembunyi di dasar danau. Chapter pun berakhir di sini. Itulah alur ceritanya untuk chapter 26 sampai chapter 30. Kalau kamu suka alur ceritanya, bantu like dan komentar biar Kang Rekap tahu pendapat kalian. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan alur cerita selanjutnya. Kita ketemu lagi di chapter 31 sampai chapter 35 bareng Kang Rekap.